Penghargaan untuk jantung terkecil di dunia diberikan kepada si Fairyfly. Ini adalah serangga kecil yang hanya setebal selembar kertas. Kamu akan membutuhkan mikroskop untuk melihat jantungnya. Terlepas dari namanya, makhluk ini bukanlah lalat. Fairyfly sebenarnya adalah seekor tawon. Jika kamu berkesempatan untuk melihatnya di bawah mikroskop, kamu akan melihat kemiripannya. Beralih ke jantung yang lebih besar namun sama mengesankannya dari dunia hewan. Ikan zebra memiliki kemampuan yang cukup keren dalam hal jantungnya, yang hanya berdiameter sekitar 1 mm. Jantung mereka bisa beregenerasi. Jika jantung ikan zebra rusak atau mengalami masalah, seringnya jantungnya dapat memperbaiki dirinya sendiri. Jantung manusia mungkin mengagumkan karena mereka terus berusaha mengganti sel-sel mereka dan memperbaiki jaringan jantung. Tapi itu tidak sebanding dengan jantung ikan zebra. Mari kita lihat kecoa. Jantung kita memiliki 4 bilik, masing-masing dengan tugas yang telah ditentukan. Sistem ini tidak dapat berfungsi tanpa keempatnya bekerja dengan baik. Jantung kecoa memiliki 12 hingga 13 bilik yang ditempatkan secara berurutan di sepanjang tubuh serangga, rata-rata sekitar 4 cm. Bilik-bilik itu bekerja secara terpisah karena digerakkan oleh otot yang berbeda. Ini berarti bahwa jika salah satu dari bilik jantung tersebut terpengaruh, serangga mungkin tidak akan menyadarinya. Seringnya, kecoa bertahan hidup tanpa semua bilik jantung itu bekerja dengan baik. Jantung burung kolibri dapat berdetak hingga 1.200 kali per menit. Jantung seorang atlet manusia mungkin hanya berdetak secepat 220 kali per menit. Meskipun merupakan salah satu jantung terkecil di dunia, jantung kolibri cukup besar dibandingkan dengan ukuran burung secara keseluruhan. Ukurannya sekitar 2,5% dari total berat tubuhnya. Ngomong-ngomong, burung kolibri biru mengepakkan sayapnya hingga 15 kali setiap detik. Saking cepatnya, gerakan ini tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Kecepatan yang mengesankan itu didukung oleh jantung yang lebih cepat lagi, yang berdetak 21 kali setiap detiknya. Pernah dengar penguin kaisar? Ini bukan spesies penguin yang kebetulan memiliki mahkota di kepalanya, jika itu yang kamu pikirkan. Mereka adalah perenang hebat yang dapat menyelam lebih dalam dari burung lainnya hingga 213 meter. Belum lagi mereka dapat tetap terendam hingga 18 menit sekaligus saat mereka mengumpulkan makanan. Jantung mereka sama spektakulernya dengan berat sekitar 140 gram. Jantung mereka sangat lambat. Saat berada di dalam air, penguin kaisar dapat menurunkan detak jantungnya menjadi sekitar 15 detak per menit. Hal ini mematikan suplai darah ke semua organ, kecuali organ yang paling vital. Hal ini juga mengurangi konsumsi oksigen, sehingga hewan ini hanya menggunakan oksigen yang diperlukan untuk berburu di perairan dalam. Ukuran jantung cenderung cukup proporsional di seluruh kerajaan hewan. Sebagian besar organ ini memiliki berat sekitar 0,6% dari massa tubuh hewan. Anjing dan serigala memiliki jantung yang lebih besar sebagai perbandingan, sekitar 0,8% dari total berat hewan. Jantung anjing rata-rata memiliki berat sekitar 570 gram. Jika jantung manusia tiba-tiba dipenuhi dengan lemak, itu akan menjadi masalah dengan cepat. Namun, hal itu sangat berbeda dengan ular piton. Jika hal itu terjadi pada reptil ini, itu sebenarnya merupakan pertanda bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik. Ular piton cenderung makan dengan porsi yang sangat besar. Setelah setiap kali makan, jantung mereka membesar sekitar 40%. Dan karena ular piton dapat memiliki berat hingga 250 kg, itu sangat besar. Sebagian besar peningkatan itu disebabkan oleh jantung ular yang membengkak karena asam lemak yang diserap dari makanan. Reptil ini beradaptasi untuk melakukan hal tersebut agar mempercepat pencernaan mereka, meskipun masih membutuhkan waktu berhari-hari untuk memproses satu kali makan. Darah mereka dipenuhi dengan asam lemak yang bahkan mengubah warna dan konsistensinya. Dalam beberapa kasus, bahkan bisa berubah menjadi buram, lebih mirip susu daripada yang lainnya. Menutup bagian kita di sisi lain dari spektrum, jantung terbesar di kerajaan hewan adalah milik paus biru. Dan untuk alasan yang bagus, karena mereka adalah salah satu hewan terbesar yang pernah ada. Jantung raksasa ini hampir sebesar bak mandi dan beratnya lebih besar dari gorila pada umumnya. Terlepas dari ukurannya, jantung hewan sangatlah menakjubkan. Kita, manusia,
dan sebagian besar hewan hanya memiliki satu jantung. Tapi aturan ini tidak berlaku untuk semua makhluk. Contohnya gurita atau cumi-cumi yang memiliki 3 jantung. Beginilah cara kerja sistem mereka. 2 jantung membantu memompa darah ke insang, sehingga mereka bisa mendapatkan oksigen yang cukup di dalam tubuh mereka. Jantung ketiga memompa darah ke seluruh tubuh. Beberapa hewan tidak memiliki jantung sama sekali. Namun, hal itu tidak lantas membuat mereka menjadi jahat. Ubur-ubur, bintang laut, atau karang dapat hidup dengan baik meskipun tanpa jantung. Ambil contoh bintang laut misalnya, mereka bahkan tidak memiliki darah. Mungkin itulah alasan mengapa mereka juga tidak membutuhkan jantung. Tidak ada daftar yang lengkap tanpa beberapa fakta menakjubkan tentang jantung manusia. Kamu tidak perlu mencari di Google atau mencari buku anatomi untuk mengetahui seberapa besar jantungmu. Cukup remas jari-jarimu dan kepalkan. Itu kira-kira sebesar jantung orang dewasa. Organ yang luar biasa ini bertanggung jawab untuk menjaga segala sesuatu tetap aktif dalam tubuh kita. Jantung dapat berdetak sekitar 115.000 kali setiap hari. Pernah menonton film kartun di mana jantung tokoh utama mulai memompa keluar dari dadanya? Seringkali kita terkecoh dan mengira bahwa suara yang dihasilkan jantung kita dihasilkan ketika organ ini menyentuh jaringan di sekelilingnya saat berdetak. Ternyata suara ini sebenarnya dihasilkan oleh pembukaan dan penutupan katup jantung. Katup-katup ini seperti pintu kecil di dalam jantung kita yang memastikan darah mengalir dengan benar dari satu sisi jantung ke sisi lainnya. Agar tubuh kita dapat bekerja, darah harus bergerak pada waktu yang tepat dan ke arah yang benar. Paru-paru kita tidaklah kembar. Keduanya adalah saudara kandung dan jantung kita adalah alasannya. Paru-paru kanan kita lebih besar dan cenderung lebih berat, dan jantung kita adalah penyebabnya. Detak jantung kita sedikit miring ke kiri. Hal ini menciptakan lekukan kecil di paru-paru kiri kita yang disebut dengan impresi jantung. Paru-paru kanan mungkin lebih besar, tetapi sedikit lebih pendek karena harus memberi ruang untuk hati. Berbicara mengenai posisi, sebenarnya jantung kita tidak berada di sebelah kiri seperti yang kita bayangkan. Sebenarnya jantung kita berada di tengah-tengah, hanya sedikit miring ke kiri. Orang yang terlahir dengan dextrokardia memiliki posisi jantung di sisi kanan dada. Kondisi ini sendiri tidak bermasalah, namun kondisi ini cenderung menjadi bersamaan dengan penyakit lain yang dapat berdampak serius pada jantung dan organ tubuh lainnya. Tahukah kamu bahwa sebagian besar serangan jantung terjadi pada hari Senin? Alasannya masih diperdebatkan, tetapi sebagian besar ilmuwan percaya bahwa hal ini berkaitan dengan stres saat memulai minggu kerja yang baru atau dengan perubahan siklus tidur bangun kita. Kamu cenderung tidur lebih banyak di akhir pekan dan bangun lebih awal di hari Senin dapat merugikan jantungmu. Jantungmu mulai berdetak ketika 4 minggu setelah kamu dikandung dan tidak akan berhenti sampai kamu meninggal dunia. Memang, detak jantungmu akan melemah seiring dengan bertambahnya usia, tetapi jantungmu tidak akan pernah lelah. Kalau dipikir-pikir, ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Cobalah eksperimen ini untuk mengujinya. Remaslah bola tenis di tanganmu. Detak jantungmu memiliki kekuatan yang sama, 100.000 kali sehari. Aku yakin hitunganmu akan buyar sebelum menyelesaikannya. Dalam beberapa kasus, energi yang dibutuhkan jantung kita untuk memompa tidak stabil. Itulah mengapa alat pacu jantung diciptakan. Alat ini berfungsi seperti generator kecil yang ditempatkan di dalam tubuh manusia. Alat ini membantu menstabilkan irama jantung yang tidak normal. Alat pacu jantung pertama kali dipasang di tubuh seorang wanita pada tahun 1958. Namanya Arne Larsen. Dan ketika dia meninggal pada usia 86 tahun, itu karena masalah lain. Tidak ada hubungannya dengan jantungnya.